berikutnya kita akan belajar ya himpunan yang ketiga ya. Yang pertama kita mulai dulu dengan diagram pen ya. Nah, kalau ditanya apa itu diagram pen, boleh dikatakan diagram pen itu adalah diagram gambar ya. Ya, jadi dia diagram gambar ya, gambar. Nah, apa gunanya? Yang bertujuan untuk mengekspresikan ya, mengekspresikan hubungan objek-objek ya, hubungan objek-objek pada himpunan tertentu lah ya. Nah, jadi nanti di diagram pen itu yang ada nanti istilahnya nanti ada namanya S ya. S itu kan semesta. Nanti si semesta ini kita buat bentuknya nanti persegi. Nah, berarti kalau ada nanti diagram pen, kita buat dulu nanti seperti ini ya. Berarti di sini nanti kita buat namanya S. Nah, maka di dalamnya inilah nanti semua yang dibicarakan ya, semua yang dibicarakan. Oke ya. Lalu nanti istilah apa lagi yang ada? Berarti misalnya nanti ada himpunan-himpunannya ya. Misalkan namanya si A, ya kan? Atau misalnya namanya si B, si C, dan lain-lain. Nanti yang ini himpunan juga. Nanti ini dibuat dalam bentuk kurva tertutup ya. Dalam bentuk kurva tertutup. Nah, kita buat seperti ini nanti. Ya, misalkan ini si A, misalkan ini si B, dan seterusnya. Lalu yang perlu kita ingat nanti anggotanya ini dalam bentuk titik ya. Anggotanya ya dibuat noktah ya, noktah atau titik ya. Nah, ingat bahwa si A, B, C dan ini si A, B, dan C ini harus anggotanya si S ya, tidak boleh di luarnya itu. Misalnya ya, kita buat misalkan S ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Lalu misalnya si A 1, 2, 3, 4, 5. Lalu misalkan si B-nya itu 2, 4, 6, 8, 10. Lalu disuruhlah kita membuat diagram pennya ya. Maka yang pertama kita gambar dulu petak ya. Kita gambar petak. Nah, kita buatlah di sini S. Maka nanti di dalam petak ini harus ada semua angka ini 1 sampai 10 ya. Lalu ada namanya si A, ada namanya si B. Yang perlu kita cek terlebih dahulu ada tidak anggotanya yang sama. Berarti kalau ada nanti anggotanya yang sama, mereka berpotongan. Nanti berikutnya kita akan mengenal istilahnya nanti namanya beririsan ya. Nah, maka yang sama dululah yang kita isi ya. Yang sama kita lihat yaitu 2 sama 4. Lalu kita cek anggota si A. Si A itu anggotanya siapa aja? 1, 2, lalu ada 3, 4, lalu 5. Masalah meletakkan di mana itu bebas ya, selagi masih dalam lingkaran atau kurva tertutup yang A ya. Lalu anggota si B berapa? Ini 2, 4, 6, 8, lalu 10. Lalu kita cek anggota si S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 belum ada ya. Maka kita buatkan 7. Bebas di mana ya, selagi masih di dalamnya ini. Lalu 8. Lalu berapa lagi? 9. Inilah diagram pennya ya. Jadi
Kalau ditanya anggota si A tadi yang inilah itu ya, semua yang ada dalam lingkaran A namanya anggota A. Semua yang ada dalam lingkaran B atau kurva tertutup B itu anggota si B. Semua yang ada di dalamnya ini itu namanya anggota si S, gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh ya, contoh kalau misalnya nanti adalah misalnya seperti ini ya, ada seperti ini misalkan ya, kita buat dulu. Nah, misalnya ini namanya himpunan P, namanya Q, namanya R. Lalu di sini dibuat 1, lalu di sini dibuat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu misalkan di sini 10 gitu ya. Jadi kalau ditanya misalnya sama kita, siapalah anggota si S ya, maka semua bilangan yang ada dalamnya ini siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Lalu kalau ditanya anggotanya si A ya, kalau ditanya si A, lihatlah yang ada si P ya, karena anak hurufnya P. Kalau ditanya anggota si P, lihatlah huruf P-nya. Semua yang ada dalam kurva tertutup P, siapa aja yang ada di dalamnya ya? Kita lihat, ada si 1, 2, 3, 4, 8, 9. Kalau anggota si Q, lihat kurva tertutup Q, semua yang ada dalamnya ini. Berapa? 1, 2, 5, 6. Lalu kalau ditanya si R, siapa? 1, 3, 4, 5, 7. Lalu kadang-kadang nanti mau ditanya ya, katanya anggota P sekaligus anggota Q misalnya ya. Katanya anggota si P sekaligus anggota si Q. Berarti lihatlah yang inilah itu. P sama Q. Berarti siapa? Si 1 sama si 2. Kalau ditanya misalnya anggota R saja ya, hanya ada di R saja katanya. Yang mana lah itu? Berarti 7 lah, karena hanya di R dia. Kalau ditanya anggota ketiga-tiganya, berarti ada dia di tiga-tiganya. Kita lihatlah di mana semuanya berpotongan. Berarti di sinilah itu si 1 ya, dan lain-lain ya. Itulah dia yang namanya diagram pen. Oke ya. Lalu berikutnya kita belajar nanti operasi ya. Operasi himpunan ya. Operasi himpunan. Ini yang kedua ya. Kita belajar operasi himpunan. Nah, nanti istilah operasi himpunan yang kita temukan nanti yang pertama nanti ada namanya irisan ya. Ada namanya irisan. Nah, ya, nanti disimbolkan dia seperti N nanti gini, ya. Kalau misalnya pakai bahasa yang sederhana, ya kalau pakai bahasa sederhananya, irisan itu maksudnya kan anggotanya sama, anggota sama, ya. Jadi kalau dikatakan nanti A iris B, bolehlah kita katakan ini kan yang sama ya, anggota yang sama. Apa maksudnya anggota yang sama? Berarti ya kan ada di B, ada di A, sekaligus ada di B. Ya, itu namanya kalau A iris B. Ada di A, sekaligus ada di B. Berarti kalau misalkan kita gambar lah itu kan dalam diagram pen, ya, misalnya saya buat seperti ini. Ini misalnya A, ini B, baru di sini nanti S, yang sama-sama ada di dua-duanya kan yang inilah. Ya, berarti kalau begitu nanti A iris B sama aja artinya dengan B iris A.
gitu ya. Berarti yang anggotanya sama. Contohnya misalnya begini. Si A itu 1, 3, 5, 7 gitu ya. Lalu si B misalkan 2, 3, 5, 7, 11 misalkan. Kalau ditanya nanti A iris B atau B iris A, lihatlah yang sama angkanya, yang sama anggotanya. Berarti yang ini kan sama. Berarti ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 3, 5, 7. Itulah namanya A iris B ya. Tapi nanti bisa aja misalnya ada misalnya kita buat di sini si C. Si C itu 2, 4, 6. Jadi kalau ditanya A iris C, ada nggak yang sama? Tidak ada ya. Berarti himpunan kosong ya. Jadi kalau irisannya himpunan kosong ya, tidak ada yang sama, dikenallah nanti namanya ini dengan himpunan yang saling lepas. Ya, jadi kalau ditanya apa himpunan saling lepas? Himpunan yang irisannya himpunan kosong atau tidak ada anggotanya yang sama. Contohnya kayak tadi ya, yang ini tidak ada yang sama. Kalau misalnya apalagi contohnya yang saling lepas, misalnya kalau A himpunan bilangan genap, B himpunan bilangan ganjil, maka A dengan B pastilah saling lepas karena tidak ada bilangan genap yang sekaligus bilangan ganjil, berarti irisannya himpunan kosong. Itu dia ya. Oke ya, yang kedua, tadi kan yang pertama operasinya namanya irisan ya, yang kedua namanya gabungan ya. Gabungan itu nanti disimbolkan dengan U ya, macam U dia, union ya, gabungan ya. Nah, kalau bahasa sederhana atau bahasa sehari-hari gabungan itu apa ya? Nah, yang cocok itu boleh kita buat langsung semua. Nah, semua yang, jadi kalau misalnya nanti dikatakan begini, A gabung B ya, boleh kita jawabannya ini adalah ya, berarti semua anggota baik yang ada di A atau ada di B gitu ya. Berarti kalau yang ada di A semuanya ikut, semua yang ada di B ikut, itu maksudnya gabungan ya. Jadi kalau di diagram pen ya, saya gambarkan diagram pennya ini ya, itu seperti ini. Ini tadi S, ini A, ini B. Berarti seperti nilai itu. Berarti semuanya ya. Tapi ingat yang di luar A dan B tidak ikut karena yang dikatakan tadi A gabung B. Jadi kalau misalkan contoh S-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu si A 1, 3, 5, 7, lalu si B 3, 4, 5, 6, 8 misalkan ya. Kalau ditanya A gabung B, berarti kita cek semuanya ya. 1, baru habis itu 3 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8. Inilah hasilnya ya. Berarti yang dari S yang tidak ada yang mana? Yang 2 gitu ya. Pokoknya digabung itu tuliskan aja ini sama ini. Kalau dia sama, tulisnya sekali ya. Ingat bahwa A digabungkan dengan B ya sama aja dengan B digabungkan dengan A gitu. Oke, lalu apa hubungannya gabungan sama irisan ya? Hubungan gabungan dengan irisan. Nah, boleh kita buat hubungannya begini. Banyaknya anggota gabungan itu sama dengan banyaknya anggota A ditambahkan banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A iris B. Ya,
Jadi kalau misalnya adalah himpunan misalnya seperti ini. Kita buat ya. Misalnya ini A, ini B, gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya di sini ada 3 anggotanya, lalu di sini ada 5 anggotanya, lalu di sini ada 4 anggotanya, ya ada 4 lah anggotanya. Entah berapa lah itu, pokoknya anggotanya ada 4 ya. Kalau ditanya kita berapa di sini anggota si A, kita lihat ini lingkarannya, berarti ada berapa? Ada 8. Kalau ditanya anggota si B ada berapa? Berarti ada 9. Kalau ditanya berapa anggota si A yang sama dengan anggota si B, ya, atau irisan lah namanya itu, berarti yang ini ada berapa? Ada 5. Kan gitu ya. Berarti kalau ditanya gabungannya, ya, NA gabung B, bolehnya ini kita buat 3 tambah 5 tambah 4, 12. Tapi boleh juga kita buat ini pakai rumus yang tadi, 8 tambah 9, kita kurangin yang ini, 15. Berarti 17 dikurang 5 ya berapa? 12. Gitu ya. Nanti ini berguna di soal cerita ya. Oke, itu hubungannya. Lalu operasi yang ketiga ya, tadi gabungan, yang ketiga ada namanya operasi selisih. Ya, selisih. Berarti kalau selisih itu kurang lah ya. Nah, kalau dikatakan A dikurang B atau selisih A dengan B, ya bahasa sederhananya ini berarti yang ada di A tetapi tidak ada di B. Ya, ada di A tapi tidak ada di B. Nah, kalau saya gambar dia dalam bentuk diagram pen, berarti nanti kira-kira seperti ini. Ini A, ini B, ya. Lalu di sini S. Manalah dia ada di A tapi tidak ada di B. Yang ini. Ya. Berarti A dikurang B nanti beda dengan B dikurang A. Kalau tadi kan A iris B sama dengan B iris A. A gabung B sama dengan B gabung A. Tapi kalau A dikurang B beda dengan B dikurang A. Berarti kalau B kurang A seperti apa? Berarti kalau B dikurang A nanti seperti ini dia. Ini A, ini B. Berarti yang inilah itu. Nah namanya B dikurang A. Yang ini tadi A dikurang B. Contoh. Misalnya si A 1, 2, 3, 4, 5. Lalu si B 4, 5, 6, 8, 10. Ya. Kalau ditanya A dikurang B, carilah yang ada di A tapi tidak ada di B. Ini ada nggak di B? Nggak ada ya, tulis. Ada nggak di B? Nggak ada. Ada nggak di B? Nggak ada. Ada nggak di B? Ada. Berarti nggak boleh. Ada nggak di B? Ada juga. Berarti inilah dia. Jadi kalau diputar, B dikurang A. Berarti apa? Ada di B, tidak ada di A. Ada di A? Ada. Ini ada. Tidak ada, berarti boleh. Tidak ada juga. Tidak ada juga, boleh. Ya, berarti A kurang B, 1, 2, 3, B kurang A, 6, 8, 10. Ya, itu namanya gabungan. Oke. Namanya selisih, selisih ya. Namanya selisih. Oke. Lalu berikutnya ada yang namanya komplement. Ya, jadi kalau ditulis ini artinya A komplement. A pangkat C ya. Kadang-kadang ada yang buat A pangkat -1 ya. Nanti kalau di SMA namanya jadi inverse. Oke. Apa artinya A komplement? Kalau bahasa sederhananya kan yang bukan anggota A ya, yang bukan anggota A tetapi anggota S.
yang bukan anggota A tetapi anggota S. Jadi kalau misalnya kita buat dia dalam bentuk diagram pen ya, kalau di sini S lalu di sini A, maka yang dimaksud dengan A komplemen itu yang di luar inilah. Jadi misalnya kalau nanti ada dikatakan misalnya A gabung B komplemen, artinya apa? Berarti yang bukan anggota A gabung B, tapi anggota S. Bedakan lagi nanti, kalau dikatakan nanti A komplemen gabung B, berarti apa? Yang bukan anggota A gabung anggota B. Nah, contohnya misalnya kan kita buat. Misalnya si S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu si A 1, 2, 3, 4. Si B 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau ditanya A komplemen, berarti selain 1, 2, 3, 4 lah, tapi ada dia di S. Berarti yang mana? 5, 6, 7. Kalau dikatakan nanti B komplemen, berarti 1 kan ini yang bukan ada di sini. 2, 7. Kalau misalnya dikatakan nanti A gabung B komplemen, maka yang pertama gabungkan dulu. Kalau digabung dia jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain ini ada di S yang mana? 7 kan? Maka di sini nanti 7. Ya. Nah, berarti ya komplemen ini juga ada hubungannya dengan selisih ya. Jadi A komplemen boleh kita tulis juga itu adalah S dikurang A. Ya, artinya ada di S tapi tidak ada di A. Ya. Berarti komplemen itu ada juga hubungannya dengan selisih ya. Itulah operasinya. Berarti yang pertama tadi irisan, gabungan, lalu selisih sama komplemen. Oke ya, lalu bagaimana kalau kita menemukan soal cerita ya? Soal cerita kita akan mempergunakan ya operasi yang tadi ya sama diagram pen. Oke, soal yang pertama misalnya, dalam suatu kelompok terdapat 8 siswa yang suka bermain musik, 12 siswa yang suka menyanyi. Ya, jika banyak keseluruhan siswa ada 14, maka banyak siswa yang menyukai keduanya adalah ya. Kalau misalnya kamu hanya pengen jawabannya aja, pengen cepat, kira-kira logikanya seperti inilah ya. Siswanya hanya ada 14. Lalu gurunya bertanya begini, siapa yang suka bermain musik gitu ya? Yang angkat tangan ada 8 orang. Ditulis, gurunya nulis 8 ya. Lalu ditanya gurunya lagi, siapa yang suka menyanyi? Ada 12 orang. Dicatat gurunya, ketika dijumlahkan ada 20 yang angkat tangan. Padahal siswanya cuma ada 14 orang. Ya, pasti kita akan berpikir, kok bisa gitu ya? Berarti ada yang angkat tangan 2 kali. Ya, berapa orang lah yang angkat tangan 2 kali? Berarti siswanya cuma 14, angkat tangannya 20. Pasti yang 2 kali itu adalah 20 dikurangi 14. Maka jawabannya 6 orang. Ya, kalau pengen menggunakan rumus boleh seperti ini. Ingat ya, berarti NA, ya anggap musik itu A, ada 8, lalu NB yang sukanya menyanyi ada 12, NA gabung B ya, gabung B. Berarti kalau banyaknya yang digabungkan kan siswanya cuma ada berapa tadi? 14 ya. Maka ditanya dari sini NA iris B ya, NA iris B. Tadi kan rumusnya apa? NA tambah NB kurang NA gabung B. Nah, berarti ini 8 tambah 12 kurang 14 berapa? Berarti ada
6 ya. Atau boleh menggunakan juga diagram pen ya, diagram pen. Ya, tadi gimana? Kita buat dulu 2. Nah, di sini S ya, ingat 14 lah semua yang ada di dalamnya ini nanti ya. Di sini misalkan namanya musik ya, musik. Di sini nyanyi gitu. Nah, yang suka dua-duanya anggap aja X. Yang suka musik katanya 8, maka dalamnya ini harus 8. Sudah ada X. Ya, X itu supaya ditambahkan berapa supaya jadi 8? X tambah berapa supaya jadi 8? Berarti tambah 8 kurang X. Lalu yang suka nyanyi ada berapa? Ada 12. Berarti supaya 12 ini harus tambah berapa? 12 dikurang X. Kita tambahkanlah 8 kurang X tambah X tambah 12 dikurang X. Jumlahnya harus 14. Karena semesta pembicaraannya hanya 14 orang. Ini habislah ini kemarin. Ya, berarti 8 tambah 12, 20. Dikurangi X, itu 14. Berarti X-nya berapa? 6 ya. Jadi mau cara yang mana juga sama aja jawabannya ya. Oke, itu dia soal yang nomor 1. Oke, lalu berikutnya kita soal yang nomor 2. Ya, suatu kelas terdiri dari 40 siswa. 25 siswa diantaranya gemar bermain pingpong, 18 siswa gemar bermain sepak bola, 7 siswa tidak menyukai keduanya ya. Lalu pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai keduanya. Nah, kalau cara yang pertama sama kayak tadi ya, kalau mau cepat, nah yang tidak angkat tangan atau tidak memilih keluarkan aja. Siswanya kan tadi hanya 40. Yang tidak memilih ada 7, nggak suka dia yang manapun. Keluarkan aja dari kelompok itu. Berarti hanya ada 33 orang yang memilih ya. Nah, lalu yang 33 orang ini ketika ditanya yang suka main pingpong ada 25 orang. Ketika ditanya yang sepak bola 18 orang. Nah, ketika dicek berarti ini sudah ada berapa orang ini? Udah ada 43 orang. Berarti kan ada yang 2 kali dia memilih. Nah, berapa orang lah itu? Berarti 43 kurangilah 33. Berarti yang suka keduanya ada 10 orang. Ya. Nah, atau boleh pakai rumus juga itu yang tadi. Buat dulu. NA-nya 25. NB-nya 18 gitu ya. Nah, keluarkan aja lah yang 7 ini, nggak usah ikutkan supaya nggak capek kita. Berarti NA gabung B ya, yang suka itu berarti hanya ada 33 orang. Kalau ditanya NA iris B, berarti apa tadi? NA tambah NB kurang NA iris B. Berarti 25 ditambah 18. Oh, ini gabung ya. Sorry, gabung kurangi 33. Kalau ini kemari, di sini tinggal berapa lagi? 8 ya. 18 kurang 8 berapa? 10. Ya. Atau kalau misalnya kalian pengen menggunakan diagram pen, ya boleh aja. Oke, kita buat. Nah, di sini S, ingat S-nya ada 40 orang ya. Lalu kita buat ini namanya tadi pingpong. Lalu yang ini namanya sepak bola gitu ya. Nah, anggap aja yang suka pingpong dan sepak bola itu X ya. Yang tidak suka di luar lah 7 ya. Berarti yang suka pingpong tadi berapa? 25. Berarti di sini harus 25 kurang X supaya kalau ditambahkan nanti hasilnya 25. Yang suka pingpong 18 kurang X ya. Kalau ditambahkan ini semua 25 kurang X tambah X tambah 18 kurang X tambah 7 harus 40 ya, karena semesta pembicaraan kita hanya 40 siswa. Ini kan habis ini ke sini. 25 tambah 18 itu 43 tambah 7 itu 50. 50 dikurang berapa supaya 40? Berarti kurang 10. Itu berarti di sini yang suka dua-duanya ada 10 orang. Kan bisa aja nanti pertanyaannya diganti. Yang suka sepak bola aja katanya. Berarti 18 kurang 10 berapa? Di sini berarti 8.
di sini 15. Kan kalau ditanya berapa orang yang hanya menyukai pingpong, berarti yang ini nanti itu 15. Ya, oke, itu dia. Lalu soal yang ketiga, nah yang ini agak lebih menantang karena ada 3 himpunannya ya. Katanya dari 100 orang siswa, 32 menyukai PKN, 20 menyukai IPS, 45 menyukai IPA, 7 menyukai PKN dan IPS, 10 menyukai IPS dan IPA, 15 menyukai PKN dan IPA. Diketahui juga 30 tidak menyukai ketiganya katanya. Lalu pertanyaannya, berapa siswa menyukai ketiganya? Maka biar gampang kita buat aja langsung diagram pen. Kita buat agak besar karena ada 3 himpunan ya. Nah, kita buat 3. Lalu di sini S, ingat S-nya itu 100 orang ya. Berarti si S-nya ini ada 100 orang. Artinya yang dalam diagram pen ini nanti harus berjumlah 100 orang. Buat di sini namanya misalkan PKN. Buat di sini namanya misalnya IPS. Di sini namanya IPA ya. Nah, jadi yang tidak suka katanya 30, langsung buatkan aja di luar 30 ya. Nah, kalau kalian jumpa soal seperti ini, maka baca soalnya dari bawah ya. Tadi kan 30 tidak menyukai ketiganya, berarti 30. Sinilah itu. Oke. Lalu kita anggap yang menyukai ketiganya itu X ya. Yang suka tiga-tiganya itu X. Lalu katanya apa lagi? 15 menyukai PKN dan IPA. Ya, PKN dan IPA ada 15. Berarti yang suka dua-duanya itu kan yang ini. Supaya 15 berapalah di sini? 15 dikurang X. Lalu atasnya 10 menyukai IPS dan IPA. Nah, cari IPS dan IPA yang ini harus 10 lah di sini. Sudah ada X, berarti harus 10 kurang X. Lalu 7 menyukai PKN dan IPS, sudah ada X. Yang ini tuh kan PKN dan IPS. Berarti di sini harus 7 dikurang X. Lalu atasnya lagi 45 menyukai IPA. Coba kita cek yang ini tadi IPA ya. Nah, 15 tambah 2 tambah 10, 25. Nanti ini kemarin kan mati. Ya, berarti 25 dikurangi X. Jadi supaya jadi 45 harus tambah berapa? 25. Supaya jadi 45 berarti tambah 20 tambah X. Lalu atasnya lagi 20 menyukai IPS. Nah, IPS yang ini ya. Udah ada 17 ini. Tambah berapa lagi? 3. Nanti X yang ini habis. Supaya habis ini berarti harus ditambah X. Lalu yang terakhir 32 menyukai PKN ya. 32 menyukai PKN. Tadi PKN itu yang ini. Coba tambahkan. Sudah ada berapa ini? Sudah ada 22 ya. 22. Supaya 32 tambah berapa? Berarti 10. Ini nanti habis kemari. Ini supaya habis berarti tambah X. Lalu kita tambahkan lah ya. Berarti 10 tambah X, 7 kurang X, X, 15 dikurang X, 3 tambah X, 10 dikurang X, 20 tambah X, tambah 30, harus 100 lah jumlahnya. Ya, berarti ini kemarin kan habis, ini kemarin kan habis, kemarin kan habis. Tinggal apa? Tinggal X, berarti tulis X. 10 tambah 15, tambah 7 dulu ya, 17. Tambah ini 32, 35. Berarti ini 45. Ini 65. Tambah ini 95. Berarti X tambah 95, 100 lah itu. Berarti X-nya jadi berapa? 5 lah. Berarti yang suka ketiga-tiganya ada 5 orang. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa siswa yang hanya menyukai PKN, berarti yang hanya menyukai PKN itu yang ini. Ya, berarti yang B itu jawabannya 10 ditambah 5 atau 15. Kalau misalnya ditanya, ya, berapa siswa yang menyukai satu pelajaran saja? Ya,
Siswa suka satu pelajaran saja. Artinya, maksudnya PKN saja, atau IPS saja, atau IPA saja gitu ya. Berarti yang ini itu 10 tambah 5 tadi 15. 3 tambah 5 tadi 8. 20 tambah 5 25. Berarti ada berapa? Adalah 48 orang. Gitu dia ya. Oke, itulah yang tentang